Shalom sahabat Kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi pada hari ini Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022. Kuntum hari ini mengambil tema pertobatan. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan Prapaskah yang pertama dengan warna liturgi adalah ungu. Adapun struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama diambil dari kitab Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan 4. 12 sampai dengan 13 dan ayat 18 sampai dengan 19. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Yoel 2 ayat 12 sampai dengan 13 dan Injil sendiri hari ini diambil dari Injil Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu tanggal 24 Februari tahun 2021. Sementara bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, Senin tanggal 12 Oktober tahun 2020, dan Rabu tanggal 13 Maret tahun 2019. Bacaan Injil kita pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 12 ayat 38 sampai dengan 42. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32. Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat sewaktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sama seperti kisah orang-orang Farisi pada Injil Markus 8 ayat 11-13 yang menjadi bacaan Injil pada hari Senin tanggal 14 Februari tahun 2022 bulan lalu, maka pada bacaan Injil hari ini kembali kita menemui kisah bagaimana orang-orang yang menemui Yesus Kristus meminta suatu tanda kepadanya. Mungkin kita pun sering bersikap demikian. Kita menuntut agar Allah Tritunggal Maha Kudus memberi tanda bahwa Ia mencintai kita. Padahal kasih sejatinya selalu hadir menyertai kita dari waktu ke waktu. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus Kristus menggunakan kisah pertobatan orang Niniwe setelah mendengar seruan Nabi Yunus ketika dirinya diminta untuk memberi tanda oleh sekelompok orang. Sementara Nabi Yunus sendiri sebelumnya juga mengalami pertobatan sebelum mewartakan pertobatan kepada orang Niniwe. Kita bisa baca dalam kitab Yunus 1 ayat 1 hingga kitab Yunus 3 ayat 10. Kisah pertobatan lainnya yang cukup terkenal adalah tentang perumpamaan kembalinya anak yang hilang. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus tidak pernah membenci kita. Sebaliknya, Ia begitu sangat mencintai kita. Perkataannya dalam bacaan Injil pada hari ini merupakan teguran kepada kita untuk bertobat. Dalam pertobatan dibutuhkan kepekaan dan keterbukaan hati untuk menghargai siapapun yang menjadi tanda pertobatan bagi kita, untuk mengikuti bisikan Allah Tritunggal Maha Kudus, dan untuk mengakui kesalahan dan dosa di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus dan sesama. Kitab suci mengenal pertobatan terhadap diri sendiri, Allah Tritunggal Maha Kudus dan sesama dalam 3 bentuk, yaitu puasa, doa, dan sedekah. Pertobatan dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui bentuk perbuatan perdamaian, bantuan, pembelaan dan pelaksanaan keadilan dan hukum, pengakuan kesalahan, teguran persaudaraan, pemeriksaan cara hidup dan batin, bimbingan rohani, penerimaan sengsara, dan ketabahan dalam penghambatan demi keadilan. Sahabat Kuntum yang terkasih, pertobatan yang kita upayakan hendaknya berakar dan bertitik tolak pada sabda Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Roh pertobatan dalam diri kita dapat dihidupkan melalui pembacaan kitab suci dan berdoa. Sementara di dalam Ekaristi,
kita mengalami pertobatan dan penebusan dosa berkat kurban Yesus Kristus yang telah menghadirkan perdamaian kita dengan Allah Bapa. Melalui hati Yesus Kristus, kita dapat gambaran betapa dalam dan besarnya cinta kasih Allah Bapa. Sahabat Kuntum yang terkasih, kisah Nabi Yunus merupakan penegasan bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus itu sungguh Maha Pengampun bagi setiap orang yang mau bertobat, bahkan bagi mereka yang telah melakukan dosa besar seperti orang-orang Niniwe. Menyambung Kuntum pada edisi hari Senin tanggal 14 Februari tahun 2022 bulan lalu, maka penulis ingin kembali mengingatkan diri kita semua untuk kembali mempertajam mata hati kita agar dapat mengenali kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus dan menyadari bahwa cinta kasih-Nya selalu menyertai hidup kita sehari-hari. Kehadiran Yesus Kristus di dunia ini sudah menjadi tanda yang sangat besar dan paling istimewa dalam sejarah kehidupan manusia, melebihi tanda dari Nabi Yunus maupun Salomo. Sehingga jangan sampai kita diberi label angkatan jahat oleh Yesus Kristus karena masih mengendaki tanda lain selain tanda Yesus Kristus sendiri. Untuk itu, marilah kita selalu mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadanya atas segala anugerah-Nya melalui setiap perkataan dan perbuatan kita di sepanjang hari ini. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus di surga bermurah hati mengampuni segala dosa dan kesalahan kita sepanjang hari ini dan menjaga kita seperti Dia melakukan kepada orang-orang Niniwe. Selamat pagi, terima kasih, dan shalom.